Halo, selamat sore para sahabat tani di seluruh Indonesia. Di sore hari ini kita berada di kebun pisang dan pengen menjawab ada beberapa pertanyaan para sahabat yang terkait cara menanam pisang dan kapan kira-kira memulai nanam pisang dan berapa jaraknya. Oke para sahabat, ikuti kegiatan kita di sore hari ini. Para sahabat, di lahan ini pisang yang kita tanam adalah pisang Ambon Warangan, pisang candi. Di depan ini pisang candi, Raja Bulu, dan telaket atau susu. Pisang ini keadaannya seperti ini para sahabat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para sahabat-sahabatku yang ingin berbudidaya pisang. Para sahabat, pertama yang harus kita siapkan untuk berkebun pisang adalah lahan. Nah, lahan itu lahan sendiri apa lahan sewa. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau lahan sewa berjangka waktunya, saran saya, pendapat saya agak kerap saja. Kalau lahannya ini milik pribadi, agak jarang tidak jadi soal. Begitu, itu yang harus diperhatikan. Berikutnya, lahannya ini pembuangan airnya gampang apa tidak? Karena apa? Antara lahan yang mudah air dan tidak mudah air itu sedikit berbeda perilakunya. Kalau daerahnya itu miring tidak perlu dikasih selokan. Tetapi kalau lahannya itu rata di sawah seyogianya dikasih parit dengan baik itu. Intinya lahannya dipersiapkan lebih matang. Kalau lahannya sawah, pengairannya mudah, begitu. Itu meskipun tidak musim penghujan, kemarau pun bisa tanam. Karena sewaktu-waktu butuh air, itu gampang mengairi dan gampang untuk membuang. Oh iya para sahabat, kalau sahabat pengen jelas informasinya, tonton video ini sampai tuntas ya, biar para sahabat tidak gagal paham. Selanjutnya, kalau lahannya miring atau di sekitar pegunungan sahabat tidak perlu repot-repot untuk membuat parit. Karena nanti di musim penghujan dia mudah dalam hal pengairan dan membuangnya cukup mudah. Kalau di lahan miring sahabat, saya mempunyai beberapa pengalaman. Upayakan bibit itu dipersiapkan kisaran bulan 11 atau bulan 12. Nah, tanam yang paling baik untuk lahan pegunungan atau lahan miring itu di kisaran bulan 12 akhir atau hujan pertama itu sahabat. Itu yang paling bagus. Jadi menjelang hujan sudah tumbuk, mulai ada muncul gejala hujan, teman-teman mempersiapkan mulai tanam. Kalau ragu nunggu hujan, turun. Nah, nanti di kisaran 3, 4 atau 5 bulan seperti ini pisangnya. Seperti di hadapan para sahabat ini, pisangnya seperti ini. Nanti di musim kemarau, air sudah sulit, pisangnya sudah mampu untuk bertahan hidup. Dan nanti di kisaran 7 sampai 9 bulan, kalau rezekinya cetek, kalau orang Banyuwangi bilang, nanti segera muncul jantung, muncul montongnya mulai berbuah.
Tetapi jangan lupa sahabat, segala sesuatu itu butuh perhatian. Tidak hanya pacar saja, tidak hanya kekasih saja, tidak hanya istri dan suami saja, semua butuh kasih sayang. Nah, dengan demikian sama perilakunya pisang, perlu dijenguk, apa yang harus diperbaiki, apa daunnya itu perlu dirawat, atau bagaimana, atau anakannya atau gulmanya, begitu. Soal gulma sebenarnya tidak begitu ngaruh sahabat, tetapi namanya orang budidaya itu memang harus dipersiapkan dengan matang. Kalau di sini memang kita belum sempat membersihkan gulma, tetapi ini bagi saya tidak mengganggu. Nah, karena ini arealnya subur, jadi berlomba-lomba antara gulma dan daun pisang. Para sahabat, sekali lagi yang paling dibutuhkan untuk budidaya pisang ini memang semangat dan totalitas kita untuk berkebun. Saya yakin pisang nanti akan membalas cintanya kepada kita kalau kita perhatikan, kalau kita rawat dengan baik. Bagi para sahabat yang masih ragu, renungkan terlebih dahulu saudara tanam pisang. Kalau saudara sudah yakin, silakan berkebun pisang, sehingga ke depan kita mempunyai harapan. 1 tahun ke depan setelah kita tanam pisang, kita punya harapan. Mungkin barangkali beribu-ribu harapan. Begitu. Kalau sudah punya uang, pengen A, pengen B, pengen C, pengen nabung, pengen investasi dan sebagainya, mungkin mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, masalah investasi, ya namanya berkebun pisang berbeda dengan pengusaha-pengusaha skala besar. Oke para sahabat, mudah-mudahan video ini, omongan saya ini mudah-mudahan menjadi motivasi baru, menjadi semangat baru para sahabatku semuanya. Jikalau kata-kata saya ini tidak berkenan di hati, sekali lagi saya mohon maaf, beribu-ribu maaf kepada sahabat-sahabatku semuanya. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung siapa, saya tidak ada maksud untuk membicarakan siapa, tapi mudah-mudahan apa yang saya lakukan kali ini bermanfaat bagi saudara-saudara saya yang membutuhkan. Apapun usaha Anda, apapun pekerjaan Anda, lakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta kasih. Karena dengan penuh cinta kasih itu membuat hati kita tenang, membuat hati kita berbahagia. Meskipun di rumah ada masalah, kalau melihat kebunnya sudah kelihatan hijau royo-royo, membuat hati tenang dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih para sahabatku semuanya. Mohon maaf, bukan berarti saya menggurui, tetapi ini berbagi sesuai hati dan perasaan saya. Terima kasih. Salam sukses petani Blambangan, petani Banyuwangi, petani Indonesia. Terima kasih.